Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan rekan-rekan muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, sejauh kita masih ada di dalam dunia, kita akan mengalami dua hal yang mungkin bergantian atau mungkin porsinya tidak pernah bisa seimbang. Kadang kita senang, kadang kita sedih, kadang kita sehat, kadang kita sakit, kadang kita kehilangan, kadang kita mendapatkan. Dan pengalaman itu ada kalanya menjadi sebuah beban bagi kita yang rasanya membuat kita kemudian letih dan lesu menjalani hidup. Dan dalam situasi itu, kadangkala kita kemudian justru bukan mendekat pada Tuhan, tetapi kita menjauhi Tuhan. Bukan mengundang Roh Kudus, tetapi justru mengikuti roh setan, roh jahat. Kita seringkali justru kemudian dibujuk, dibisiki oleh roh jahat untuk berasionalisasi atas apa yang kita alami. Kalau Tuhan baik, mengapa pengalaman ini harus saya alami? Kalau Tuhan adil, kenapa saya yang sudah baik hidupnya masih mengalami susah, derita, dan kesulitan? Saya sudah berdoa, tetapi doanya tidak pernah rasanya saya alami dikabulkan oleh Tuhan. Sungguh, saudara-saudari yang terkasih, dalam situasi seperti itu, berdoa menjadi suatu hal yang tidak mudah untuk dilakukan karena kita mempunyai beban. Jiwa kita lemah, jiwa kita lesu dan letih. Oleh karenanya, saudara-saudari yang terkasih, dalam situasi itu bagaimanapun kita tetap diajak dan diingatkan oleh Tuhan untuk tetap datang kepadanya, untuk tetap berdoa. Sama seperti ketika kita sedang sakit. Makan tidak enak, tetapi harus makan. Kita sakit tahu obatnya pahit, tapi kita harus minum agar kita mendapatkan kesehatan dengan bantuan Tuhan melalui obat-obat itu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus menyampaikan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati." Kuk atau gandar atau pikulan itu yang digambarkan adalah seperti kerangka kayu yang diletakkan pada bahu atau leher dua ekor binatang, yang maksudnya agar ketika dipasangkan pada dua binatang, dia bisa membajak atau menarik beban, menarik barang dengan lebih imbang, dan sopirnya atau kusirnya bisa mengendalikannya dengan lebih bagus. Jalannya juga menjadi lebih imbang. Jadi kuk yang dimaksud pada Yesus hari ini, kalau ada terjemahan lain, tadi dikatakan pikulah kuk yang kupasang. Dalam terjemahan yang lain dari bahasa Yunani, bukan kuk yang kupasang, tetapi kukku, kuk milikku. Terimalah kukku, my yoke, yang dipasangkan kepada kita. Terjemahan ini membawa konsekuensi permenungan yang sangat berbeda. Kalau kita menggunakan terjemahan pikulah kuk yang kupasang, seolah-olah kuk itu diletakkan pada kita dan Tuhan meninggalkan kita. Tuhan hanya meletakkan dan sudah. Tetapi kalau kita menggunakan terjemahan yang lain ini, pikulah kukku, maka kita akan sampai pada keyakinan dan sebuah penghiburan bahwa kuk yang satu diletakkan di bahu kita, dan kuk yang satu itu ada di bahu Tuhan, di bahu Yesus. Maka kita menanggung kuk itu tidak sendirian, tetapi kita menanggung kuk itu bersama dengan Yesus. Dan kalau itu terjadi, maka kita akan mendapatkan ketenangan dalam hidup. Yesus yang membantu kita memikul kuk kita bisa nampak, bisa hadir dalam berbagai macam hal. Bisa pasangan Anda, bisa anak Anda, bisa rekan Anda, atau juga orang-orang baik yang membantu Anda mampu memikul beban, mampu memikul tanggung jawab yang harus kita pikul. Tapi kita pikul bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus yang hadir dalam berbagai macam cara, dalam berbagai macam pribadi yang hadir dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita sampai pada keyakinan itu, saya yakin bahwa kita akan boleh menjalani hidup dengan
penuh ketenangan. Karena dengan ketenangan itulah maka kita bisa berpikir jernih dan bertindak bijaksana, sehingga kita bersama dengan Tuhan mampu menemukan jalan solusi-solusi untuk kita jalani, dan akhirnya kita mampu melewati setiap permasalahan itu bersama dengan Tuhan dalam sukacita, iman, pengharapan, dan kasih. Semoga saudara-saudara yang terkasih, kita senantiasa dibantu oleh rahmat Tuhan untuk mampu menemukan dan melihat Tuhan dalam setiap pribadi baik yang hadir dalam kehidupan kita, agar kita pun tidak merasa sendiri dalam menjalani hidup yang tidak selalu mudah, tidak selalu baik-baik saja ini. Atau bahkan kita juga bisa menjadi Yesus yang hadir bagi orang-orang yang membutuhkan telinga, tangan, dan hati kita untuk menemani mereka menjalani kesulitan yang harus mereka terima. Semoga Tuhan membantu kita dan kita mampu melaksanakannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.